Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di praktikum setelah UTS ya. Nanti kita akan membahas chapter 11 dan 12. Baik, ada kesulitan teman-teman ketika mengerjakan UTS? Ya, Anda sudah lihat langsung ya nilainya ya. Oke, nilai UTS nanti akan saya rekap. Kemudian bagi teman-teman yang nanti nilainya masih di bawah 75 atau 80, nanti akan saya buka kembali untuk Anda remedial istilahnya ya. Karena untuk syaratnya, untuk sertifikasi, ya yang Linux, untuk sertifikat Linux esensialnya minimal 75 atau 80. Ya. Nanti akan saya buka kembali. Ya, tapi nanti setelah saya rekap nilainya. Jadi Anda sudah tahu nilai UTS Anda. Nah, kemudian untuk minggu depan sepertinya ada proses pertemuan offline ya. Cuman sepertinya kok saya lihat di minggu ini kan sudah ada beberapa dosen yang melakukan pertemuan offline juga. Karena mungkin syarat-syaratnya yang sangat ketat ya, karena mahasiswa itu sementara yang diizinkan adalah yang dari Jogja, jadi yang dari kota Jogja, kemudian wajib sudah vaksin 2 kali, ya, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Maka saya lihat kemarin sudah ada beberapa yang masuk praktikum itu mahasiswanya hanya 1, 2 atau 4 ya dari dosennya. Jadi sepertinya ya sepi karena kebanyakan teman-teman mahasiswa masih berada di luar kota dan dari Jogja pun mungkin ya kalau nggak ada temennya ya kayaknya nggak seru ya. Jadi mungkin untuk pertemuan offline-nya minggu depan itu saya tiadakan saja. Ya kita cukup dari sini saja ya. Karena ya saya kira kok kurang efektif ya. Karena apa? Karena ya syarat-syaratnya yang ribet juga. Jadi kita ke online saja ya, karena materi bisa disampaikan atau bisa dilakukan dari online. Baik, nanti seperti biasa, Mas Felix, apakah sudah oke untuk koneksinya? Karena semalam informasinya sedang error ya. Sekarang masih pakai HP Pak, jadi bingung presentasinya mau gimana. Oh, tetheringan ya, masih tetheringan. Oke, berat. Ada apa namanya untuk apa namanya tetheringannya ada masalah nggak kira-kira? Untuk proses tetheringannya. Kalau ada masalah ya mungkin untuk presentasinya saya yang melakukan saja. Baik, teman-teman, kita akan masuk materi yang pertama. Itu kita akan membahas tentang chapter 11 ya. Basic scripting ya. Basic scripting. Bentar kok logout lagi sih. Jadi di Linux juga ada scripting ya, ada apa namanya coding ya, bawaannya ya, bawaannya ada codingnya juga. Bagaimana ya sama deh dengan coding coding umumnya, cuma di sini menggunakan bahasa basicnya yang bawaan Linux ya, yaitu menggunakan Bash ya, menggunakan Bash. Sebentar, ya kita loading dulu. Oke. Jadi ini scripting ya. Ini jadi bahasa scriptingnya itu di apa namanya? Kalau di Linux namanya menggunakan shell ya. Jadi shell ini kalau di Windows itu kayak apa ya? Ini apa workspace-nya ini namanya adalah shell ya.
namanya shell kalau di Linux. Nah, kalau di Linux nanti ada beberapa perintah-perintah yang jelas penulisan skripnya itu menggunakan shell ya. Jadi nanti kalau bahasanya filenya itu yang .sh ya, .sh. Seperti ini ya. Jadi nanti .sh jadi file-file yang bisa dieksekusi. Oke. Nah, membuatnya adalah nama file diikuti dengan .sh. Kemudian nanti cara merunningnya adalah menggunakan sh test sh atau menggunakan /test sh. Jangan lupa sebelum dieksekusi itu kita nanti akan memberikan hak akses ya, itu berupa X. X itu eksekusi. Jadi hak akses di Linux itu ada 3, RWX ya. Read, write, dan execute. Execute itu adalah digunakan untuk menjalankan file ya, di mana file-file tersebut bisa dieksekusi. File-file eksekusi. Ya. Jadi nanti harus ditambahkan ini. Kalau tidak nanti nggak bisa. Ya. Nah, kalau di script shell ini itu diawali dengan seperti ini ya. Kalau di bahasa pemrograman C atau yang lainnya itu biasanya ditambahkan include stduh, include apa ya kalau di bahasa C ya. Nah, kalau di sini itu ditambahkan ini. Ini namanya kalau nggak salah itu namanya interpreter ya. Interpreter dalam setiap bahasa pemrograman ya, interpreter. Jadi diawali dengan interpreternya kemudian ini. Oke, mungkin kita bisa coba ya. Nah, kalau di Windows kan untuk membuat script itu kan Anda bisa menggunakan Notepad, Notepad++, Sublime dan sebagainya yang istilahnya text editor ya. Kalau di Linux itu text editornya ada beberapa. Yang pertama ada VI, kemudian ada Nano, ada Pico. Itu yang sering digunakan. Kalau saya sendiri lebih prefer ke Nano ya, karena jelas perintahnya. Kalau menggunakan VI itu terlalu banyak menghafalkan perintah, itu yang saya nggak suka. Oke, kita bisa coba ya, misalkan nano test.sh. Jadi ditambahkan ekstensi sh, ya. Nah kemudian dimasukkan ini ya, dimasukkan skripnya, ya. Skripnya dimasukkan, ya seperti ini. Kemudian disimpan, Ctrl X, Ctrl X, Y, sama seperti kemarin waktu kita teks itu ya, bekerja dengan teks ya. Ctrl X, yes. Kok nggak bisa, permission denied. Oke, sebentar. Oh, ini kita keliru masuknya ya. PWD. Oh, kita masuk ke home-nya, home sysadmin. Oke, kita kembali tes.sh. Masukkan Ctrl X. Ya. Kemudian kita eksekusi. Eksekusinya kita tambahkan chmod tadi ya. Chmod menambahkan hak akses untuk file tersebut agar bisa dieksekusi. Nah, cara mengeksekusinya seperti ini. Nah, seperti itu ya hasil eksekusinya. Atau sh, nah sama saja, atau bus, sama saja. Ya, ada beberapa cara untuk mengeksekusi. Ya. Nah ini mengeditnya menggunakan nano ya, ada menggunakan V, menggunakan nano, sudah
Tadi ya sudah saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ada beberapa yang digunakan dalam proses scripting ini. Ini ada variabel. Kalau Anda belajar bahasa pemrograman pasti ada tahu variabel, kemudian kondisional, kondisi, ya kondisi itu pilihan, ya if then else dan sebagainya. Kemudian ada looping, for do, for while do, ya dan sebagainya. Itu namanya apa namanya ini yang di bahasa pemrograman ya. Nah, ini variabel ya. Anda harusnya sudah paham ya variabel. Variabel itu apa? Variabel itu sesuatu yang didefinisikan yang nanti akan digunakan diambil nilainya di dalam coding. Ya. Ya, misalkan kita lagi ya nano SH. Ini ya. Jadi ini nanti animal ini sebagai variabel, kemudian penguin itu adalah nilainya. Nah, perintah echo ini untuk menampilkan my favorite animal is animal. Jadi mengambil nilainya animal ini yaitu penguin. Dengan cara dolar ini ya, dolar animal. Itu digunakan untuk mengambil nilai dari variabel yang ditentukan. Jadi sama seperti tadi di chmod dulu ya. Karena kalau tidak nggak bisa dieksekusi. Ya, hewan. Nah, my favorite animal is penguin. Ya, jadi mengambil nilai. Jadi variabel itu adalah nilai nilai pasti yang didefinisikan, yang fungsinya nanti akan dipakai di dalam proses ini pemrogramannya. Coba kita lihat lagi, ya. Contoh yang kedua ini ya. Nano hewan, oh kok kosong ya. Oke, ini kita seperti tadi. Oke, kita paste ya. Animal penguin. Oke, tadi mana ya? Kita hapus dulu. Something animal favorite is something. Ini sama saja sih ini, ya. Nah, jadi pendefinisian, ya pendefinisian variabel. Kemudian misalnya kita coba lagi. Jadi sebenarnya Anda sudah memahami ya, karena apa namanya variabel ini sudah pernah Anda pelajari di pemrograman. Jadi apa itu variabel, fungsi, prosedur dan sebagainya itu ya. Itu sudah dipelajari di pemrograman. Nah, ini home sysadmin. Ya, ini variabel ya, variabel. Oke. Kemudian ada kondisional. Kondisional ini pilihan ya. Jadi ketika ini maka itu, ketika ini maka itu. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Kalau di pemrograman ya, iya kondisional ya. Persyaratan. Nah, persyaratan. Yes. Persyaratan. Coba kita coba lagi.
paste. Kita itu then else. chmod plus x ini ya. Ini untuk root ya. Jadi root ada di password apa namanya di apakah ada ya. Apakah ada di dalam password file ini, dia berada di file password atau tidak. Nah, ini ada beberapa apa namanya perintah-perintah ya, perintah-perintah yang bisa digunakan. Ini ada test minf, ya, kemudian ya ini intinya adalah perulangan ya, kondisional, syarat. Jika ini seperti ini, jika syaratnya nanti terpenuhi maka dia akan masuk, akan dieksekusi. Coba lagi aja. Kita lihat dulu, soalnya nanti kalau ada yang keliru, coba di sini. chmod plus x. Nah, ini ada yang error, ya, ada yang error. Oke, kita lihat dulu. Nah, pemrograman itu yang asik adalah ketika menemui error. Kalau nggak nemu error itu kayaknya ada yang kurang. Nah, ini coba. Elif itu ada else if ya. Kalau di bahasa script ini shell itu else if ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, ya, itu namanya kondisional ya. Oke, terus kemudian ini ada looping ya, looping itu perulangan. Itu ada for do, ada while do ya, untuk perulangan. Nah, kita coba di sini ya. Ini kalau di script ini setiap baris menentukan ya. Jadi tadi saya ada beberapa error, ternyata dia harus berbeda barisnya. Nah, do something ya. Server A, server B, server C. Coba lagi nano loop SH. Ini menggunakan for bla 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 do ya.
Ini disesuaikan dengan apa ya? Ini apa namanya? Isi direktori, ya, isi direktori. Melihat isi direktori. Oke, ini basic ini ya. Basicnya, sebentar ini kok nggak bisa auto hide. Oke, coba kita lihat di sini ya, labnya. Ini V, ini editor lagi. Saya tidak akan membahas V karena bagi saya ini V ini lebih ribet ya karena kita harus menghafalkan beberapa perintah ya ini J, K, L, H, W ini kalau menggunakan nano itu lebih simpel daripada menggunakan V ya. Satu perintah V yang saya ingat itu adalah ×2 key pentung tanda perintah itu untuk keluar dari V-nya. Jadi masuk terus keluar ya. Jadi kita tidak akan membahas V, nanti silakan Anda bahas V sendiri kalau ingin mempelajari. Nah ini ya, jadi kita bisa menggunakan V menggunakan nano. Saya akan menggunakan nano saja ya, menggunakan nano aja. Nano di sini ada, saya coba ls, rm, kita hapus dulu. Oke, kita akan membuat sampel.sh. Ya. Jangan lupa di chmod lagi, ya kalau ingin dieksekusi itu harus ditambahkan perintah atribut X. Ya. Nah, untuk menampilkan kalender ya, untuk menampilkan kalender hari ini dalam bulan ini. Ya. Desember sekarang tanggal 1 Desember kita sudah berada di ujung tahun di akhir tahun ya, di akhir tahun. Oke. Nah ini bisa menggunakan juga ini ya, ini bisa dieksekusi menggunakan yang ini bin.sh ya, sama ya. Ini nanti akan bisa dieksekusi menggunakan bus. Kalau ini bisa nggak ya? Bus sampel. Nah, sama ya, bisa. Menggunakan perintah bus ya. Oke, sama juga menggunakan perintah ini ×2 ya. Jadi ditambahkan atributnya ini penambahan atribut X. A itu all ya. All itu user group order. Jadi hak akses suatu file di dalam Linux itu dibagi menjadi 3, user atau pemilik file, group ya atau grupnya dia masuk grup apa, kemudian other itu di lain selain user maupun grup. Nanti untuk hak akses nanti akan kita bahas di chapter selanjutnya. Coba kita pakai yang ini. Kita edit sampelnya tadi. Oke, kita menggunakan yang ini. Hapus dulu. Kita lihat ini, kita pindah ke bawah. Nah, ganti tulis. Oke, Ctrl X. Yes.
Nah, today is Wednesday. Hari ini adalah hari Rabu. Jadi menampilkan hari ya. That plus A. Berdasarkan karakter. Jadi ditulis harinya. Oke, kemudian kan contohnya kita ingin mengeksekusi perintah ya. Ini kan file eksekusi. Perintah itu kan juga file eksekusi. Kenapa kita bisa langsung eksekusi seperti ini ya, misalkan nano. Ya. Kenapa tidak menggunakan nano seperti ini? Ya. Karena tidak ada ya. Ini bukan merupakan perintah. Jadi misalkan file kita ini akan kita masukkan dianggap sebagai perintah, yaitu kita masukkan ke direktori. Ya. Jadi kita membuat file eksekusi sekaligus nanti akan dianggap sebagai perintah. Ya. Sampel. Nggak ada, ya, perintah sampelnya nggak ada. Jadi tidak dianggap sebagai perintah. Ya. Kemudian path ini kita gunakan untuk melihat path ya, path perintah ya. Nih. Nah, di sini sysadmin bin ya. Ini nanti akan dipath ke sini, USR local bin, USR local bin, USR bin, USR bin. Jadi ini istilahnya apa ya? Ngepath itu dilingkan ya, dilingkan ke beberapa direktori. Jadi kalau kita bin di sini, ini nanti akan dilingkan ke bin yang ada di USR lokal, akan di apa namanya dilingkan juga di lokal bin, kemudian di USR bin dan sebagainya. Jadi akan dilingkan. Nah, agar nanti sampel tadi bisa langsung dieksekusi tanpa harus menggunakan titik atau menggunakan bus dan sebagainya, ini kita masukkan ke dalam direktori bin. Jadi direktori bin itu isinya adalah perintah-perintah yang ada di Linux. Ya, kalau di Windows ada Windows, ada di C, Windows, sistem 32, ya di situ di dalamnya ada perintah-perintah. Oke, kita buat direktori bin ya. Nah, kemudian kita pindahkan sampel ke direktori bin. Nah, kemudian kita ketikkan perintah sampel. Nah, itu sudah ketahuan. Nah, ini sudah bisa dieksekusi. Ini dianggap sebagai perintah internal. Ya, bukan lagi sebagai sebuah file eksekusi, tapi dia dianggap sebagai perintah. Karena apa? Dia sudah dimasukkan ke dalam direktori bin. Direktori bin ini isinya adalah perintah-perintah yang bisa dieksekusi secara langsung, perintah internal. Nah, kemudian ada kondisional dan repetisi, ya, perulangan. Ya, kita coba lihat. Coba kita buat nano drive. Jadi di sini itu apakah nanti akan diminta memasukkan umur, apakah umur tersebut cukup drive itu mengemudi ya, apakah sudah bisa digunakan mengemudi. Kita lihat dulu. Jadi kalau ada tanda pagar di depannya, ini dianggap sebagai sebuah informasi ya, bukan dianggap sebagai perintah. Read edge. Nah, di sini. Jadi perintah yang tulisan-tulisan yang di belakang tanda pagar itu dianggap sebagai
informasi, bukan sebuah perintah. Read your age if. Read your age if-nya ada di bawah ini di sini. Ada di atas. Kemudian ini ada di atas. Echo, execute. Saya berikan perintah tadi, chmod drive. Nah, masukkan umur, misalkan 14 tahun. Wow, ini ada yang error ya. Coba kita lihat dulu. Oh, then-nya. Mana then-nya? Then-nya ada yang hilang ini. Oh, ini then-nya. Nah. Ya, Anda tidak cukup umur untuk mengemudi. Ini ya. Ini adalah kondisi. Jika kondisinya, jika umurnya lebih besar dari 16 tahun, maka Anda, ini kurang ya, kalau kurang dari 16, maka Anda dianggap belum cukup umur. Kemudian cek, ini digunakan untuk mengecek sesuatu, ya ini grab menggunakan perintah ini ya, grab. Jadi gabungan dengan perintah grab. Ini untuk mengecek apakah suatu kondisi itu ada di dalam syarat. Ya. Kita lihat nano check. SH. Kita masukkan di sini. Bawah name if. Then chmod hapus X check. Cek. Masukkan username, misalkan root ada di sistem, berarti user root itu ada. Coba kita cek lagi. User Amicom, misalkan. User Amicom tidak ada. Ini digunakan untuk ngecek. Ya. Ini adalah kondisional ya, kondisional. Kemudian digunakan perintah while ya. While perulangan ya. Perulangan itu digunakan sampai dia menemui syarat yang diberikan. Contohnya dalam ini ya. Kita buat dulu nano.
6.sh. Oke, kita sesuaikan dulu. Read 6. 6 itu adalah variabel, read 6. Number, ya, 6 itu number. Ini kondisi. Do, echo, right now. Oke. Jadi di script ini, while ini akan terus diulangi ketika nilai numbernya itu di bawah 100. Itu akan diulangi. Tapi ketika di atas 100 maka dia akan selesai. Ya, eksekusinya akan selesai. Nah, ini adalah kondisinya adalah memasukkan bilangan yang lebih besar dari 100. Ketika kita berikan 12, maka dia karena kondisinya dia kurang dari 100, maka akan diulangi lagi. Ya. Sampai tercapai kondisi yang diinginkan. Oke. Ya, ketika kita masukkan 121 maka perintah selesai. To, while, do, ya, perintah while. While, do. While itu untuk sampai perintahnya itu syaratnya terpenuhi baru akan selesai dieksekusi. Kemudian selanjutnya adalah for, ya, for. Ya. For ini sama digunakan untuk perulangan, ya. Kita masukkan di sini for. Do, we say, name. Done. Oke. Ini apa ya? Host, ya, password itu sih name. Mencari nama name itu file, ya, file name yang ada di direktori etc, direktori etc password, etc host dan grup. Kemudian ini ya, sek itu perulangan, ya, sequential, diulangi, perulangan. Diurutkan. Sequential itu perulangan tapi terus kemudian diurutkan. Contohnya di sini sequen, ya, sequen number, sequen. Ya, kemudian do touch test 6. 6 itu number, ya. Oke, kita lihat ls. Jadi ini membuat file, ya, numbernya itu dari 1 sampai 12 secara terurut, ya. Jadi di sini touch itu untuk membuat file, jadi membuat file test dengan ditambahkan urutan, ditambahkan nomornya. Jadi tes 1, tes 2, tes 3 dan sebagainya sampai tes 12. Oh, sudah terakhir, ya. Untuk skripnya, basic skripnya sudah selesai, ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat
ini ya, tentang hardware information. Ya, hardware information. Jadi di Linux itu juga mengenali hardware ya. Ya sama, semua sistem operasi itu digunakan untuk mengenali hardware. Cuman cara mengenalinya beda antara Linux dengan Windows ya. Terutama Linux yang CLI ya. Kalau Linux yang GUI ya, grafik itu sama saja ya. Nggak ada masalah. Ya. Yang pertama motherboard ya, motherboard. Saya kira Anda sudah paham ya hardware komputer ya. Mungkin Anda sudah melakukannya di mata kuliah pengantar ilmu komputer ya, isinya hardware software ya, itu sudah ya. Ada motherboard, motherboard isinya CPU, RAM dan sebagainya ya. Kemudian prosesor ya, prosesor itu ada yang 64 bit, ada yang 32 bit ya. Sistemnya ada yang x86, ada yang x64 ya. x86, x64 itu adalah sistem operasi. Sistem operasi kalau x86 itu yang 32 bit, kalau x64 itu yang 64 bit. Ya. Nah, untuk melihat versi sistem operasinya itu kita bisa menggunakan perintah arc ya, arc rch arch 64 bit. Jadi sistem operasi yang digunakan ini adalah sistem operasi 4 bit. Kemudian untuk melihat CPU-nya menggunakan ls CPU. Lihat informasi CPU ya. Ini ada arsitekturnya itu apa namanya sistemnya, sistem operasinya x64. Kemudian di sini ada modenya, CPU modenya, dia bisa 32 bit atau 64 bit ya. Kemudian ada CPU-nya jumlahnya ya 16 ya. Kemudian ada online dan sebagainya. Ini adalah informasi detail CPU-nya. Kalau di sini, kalau di Windows Anda bisa lihat di sini ya. Di PC manage ya. Kemudian di device manager ya. Di device manager ini Anda bisa lihat di sini ada cari yang prosesor. Nah, di sini detailnya ya. Nah, bisa cari di situ. Kemudian RAM ya, RAM-nya berapa, ya penggunaannya berapa. Kalau di sini kita bisa melihat di text manager ya. Kalau di Windows ya text manager ini kelihatan semua. RAM-nya, ya memorinya, ya berapa use-nya, yang tersedia berapa, ya itu semua ada. Tapi kalau di Linux itu menggunakan free min m. Nah, ini total memorinya adalah 64 mega ya. Iya, 64 mega. Ya, 64 mega digunakannya 4000, free-nya 27. Kemudian di sini ada swap. Swap itu kalau di Windows itu ada yang namanya virtual memory. Bentar, kalau di Windows itu virtual memory. Ini biasanya di sini ya. Properties. Saya lupa tuh kalau di Windows. Biasanya ada di sini virtual memory ya, di virtual memorinya. Ya. Ini swap ini adalah virtual memory. Virtual memory itu adalah storage hard disk ya, storage hard disk yang digunakan untuk dijadikan RAM tambahan. Jadi RAM-nya ini mengambil dari kapasitas hard disk, digunakan untuk menunjang RAM. Misalkan RAM-nya kurang. Itu zaman dulu ada ya. Jadi besarnya swap itu adalah 2 kali RAM. Dulu kan RAM-nya masih kecil-kecil ya. 2 giga, 4 giga. Masih kecil-kecil. Ketika digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berat, yang banyak, itu tidak mendukung, maka dia ngambil di hard disk dengan dijadikan virtual memory atau kalau di Windows di Linux namanya swap. Ya. Swap memory.
Kemudian ada bus, ya ada bus. Ya. Kemudian ada device-nya, ya, LS, PCI ini biasanya digunakan untuk melihat port-port yang ada. Ya, ini portnya, soket, ya. Port PCI apa, PCI apa, PCI apa dan sebagainya, SATA kontrol dan sebagainya. Kemudian USB, ya untuk melihat USB apakah di sini ada USB, menggunakan perintah ls USB. Kemudian di sini nggak ada ya, nggak ada USB-nya. Kemudian ada hard drive. Kalau hard drive itu kalau di Windows itu kan ini ya, drive ini ya, ada drive C, D, E, F, G, ya ini adalah drive. Tapi kalau di Linux itu nanti menggunakan SDA, ya SDA 1, SDA 2, SDA 3. Ya. Ya. Nah, biasanya digunakan ini, coba LS, dev, SD, tentang. Nah, ini tidak ada berarti di sini, SD-nya tidak ada. Ya. Atau bisa menggunakan fdisk, 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 -L. Nah, di sini kelihatan partisinya. Ini digunakan untuk melihat partisi yang ada di Linux. Ya. Kemudian di sini contohnya ada dev FDA1, biasanya itu kalau di Windows C, karena apa? Di sini ada boot. Kalau dikasih bintang di bootnya berarti dia bootable. Partisi ini bootable. Ya, biasanya dia mengandung sistem. Ya. Kemudian ada SDA2, biasanya kalau di Windows itu drive, selain drive C ya. Ini biasanya digunakan untuk data dan sebagainya. Kemudian drive 5 itu berisi swap. Nah, swap ini digunakan sebagai memori. Virtual memory ya, virtual memory. Kemudian ada SSD ya, SSD solid state disk. Jadi mungkin sudah ada pelajari ya di pengantar ilmu komputer ya. Jenis-jenis hard disk, jenis-jenis storage ya. Ada pita magnetik ya, pita magnetik dulu ada floppy disk ya, floppy disk yang pita magnetik. Kemudian ada hard disk ya, yang cakram keras, kemudian ada SSD. SSD ini penyimpanan datanya di dalam chip. Ya, contohnya USB ya, kemudian ada card memory card ya. Kemudian ada SSD hard disk juga ya, itu menggunakan chip. Lebih mahal ya dan lebih simpel bentuknya. Ya, bentuknya lebih simpel daripada hard disk ya. Ini adalah SSD. Kemudian ada optical drive sama ada CD-ROM, ada DVD-ROM. Biasanya optical drive itu disimpan di apa namanya? MNT ya. MNT itu semacam folder yang digunakan untuk mengakses drive tersebut. Contohnya kalau di Windows ini kan ketika Anda mencolokkan USB itu kan pasti akan kelihatan ya. Nah, ini sedang di mount. Ya, kalau Anda mau mengeluarkannya itu kan biasanya di eject. Ya, eject itu unmount. Ya. Jadi direktori yang biasanya direktori portable yang digunakan untuk mengakses device-device yang sifatnya portable, ada USB, kemudian ada optical drive, itu ada di direktori MNT. Ya, direktori MNT. MNT itu ya semacam drive inilah, drive E. Kalau ini kebetulan dia ketika apa namanya USB-nya dimasukkan atau dicolokkan, dia terdeteksi di drive E. Ya, kalau di Linux itu di MNT, disimpan di MNT. Kemudian ada video device, ya video device sama ya, VGA-nya, VGA-nya sama ya dengan di Windows.
Kemudian juga ada power supply ya. Untuk labnya sama aja sih ya. Tidak ada perbedaan tadi. LS CPU tadi untuk melihat isi CPU ya. Kemudian menampilkan baris 20 teratas ya dari CPU infonya, memorinya ya, memori tadi sudah, FreeM, FreeG, kemudian LSPGI untuk digunakan untuk port-port yang ada di dalam motherboard. Kemudian ada ini LSPGMNK itu sama juga ya, digunakan untuk melihat apa namanya port-port extension ya. Di sini ada PCA bridge, ada SA bridge, ya ada apa namanya VGA, controller, SCSI controller dan sebagainya. Kemudian ada LS USB digunakan untuk melihat apakah ada isi USB-nya, apakah ada bus USB-nya. Kemudian di sini ada LS mode ya. Ini digunakan untuk modul-modulnya, modul-modul semacam LAN, kemudian modul apa, protokol apa ya. Kemudian di sini ada fdisk digunakan untuk partisi hard disk itu ya, untuk melihat partisi hard disk. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Jangan lupa ya, untuk pertemuan offline-nya kita tiadakan, jadi tidak ada. Biar Anda juga nggak ribet, karena ya paling yang datang cuma sedikit. Kalau saya melihat dari praktikum-praktikum yang lain, ya cuma 2-4 mahasiswa itu kayaknya kok ngelangut, ya Anda apa namanya, praktikum cuma berapa orang. Ya. Baik, ada tambahan dari Mas Felix? Halo, tes. Ya, ada tambahan Mas? Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Itu teman-teman kalau bingung gitu atau udah misal habis baca-baca kan tapi masih bingung gitu, itu bisa teman-teman ya, translate dulu atau gimana gitu, atau teman-teman coba gitu kan. Kalau diimplementasikan kan bisanya sesuai contoh kan. Terus kalau kita implementasikan di tempatnya kita sendiri gitu kan, itu ada yang bisa ada yang nggak bisa kan, karena konteksnya berbeda. Nah, itu teman-teman juga boleh cari ke contoh kasus yang lain gitu. Tapi ini Ya, kalau Anda punya Linux yang Anda install di virtual machine, Anda juga bisa praktekkan di situ juga ya. Jadi nggak harus di sini. Jadi Anda lihat contohnya, saya praktekkan di misalnya Anda menginstal di VirtualBox atau Anda menginstal di VMware, bisa Anda coba-coba juga di situ. Ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang lainnya, mungkin praktikum pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.